yang chaos banget itu kan. Bikin tiket cuma buat 100 orang. Ternyata Yang datang hampir 500. teh manis lagi nih. Tunggu bikinnya seteko. Teh manis apaan begini? 3 SD gue pindah Bandung dari Matraman. Dari Matraman. Kan aku di Matraman. Tahu dia orang. Oh iya. Kreativitas tanpa batas kayaknya cocok disematkan buat sosok yang bakalan gua ajak ngobrol kali ini di Rockcast Inspiring. Kenapa? Karena menurut gua orang tua satu ini itu yang menggerakkan kreativitas di Bekasi. Salah satunya orang tua satu ini, menurut gue orang tua abah orang tua satu ini ya, yang menggerakkan kreativitas di Bekasi, mulai dari segi musik, art, visual dan sebagainya. Langsung kita sambut aja Mang Dika Morasta. Abah Tua banget. Abah, duduk Bah. Biar enak nih, Abah nih. Hai. Mang Dika Morasta. Asli emang sebenarnya asli sini apa mana sih? Lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Masa kecil di Bandung. Anjing gua gua tuh Loncat. Medan tadinya. Oh. Terus sampai remaja tuh di Bandung. Dewasa di Bekasi. Oh, lu akhirnya pindah ke Bekasi. Dewasa ikut sampai menua di sinilah ya. Sampai jadi abah ini. Sampai jadi abah. Bring the beat back to the way of a way back to the edge of the suffering. The day I used to slack. Nah, kebanyakan culture di Bandung tuh kebawa sama gua. Nah itu makanya gue bilang tadi lo salah satu sosok yang menurut gue yang gue kenal yang apa ya, menginspirasi anak-anak muda Bekasi. Enggak juga anjing. Ya menurut gue kan, menurut gue ini perspektif dari gue gitu, menginspirasi anak-anak Bekasi yang akhirnya bermunculan nih. Sebelumnya kan kayak industri-industri anak muda kreatif di Bekasi kayaknya jarang ya. Banyak ya, dari 90-an banyak, cuman kalau boleh Sambil gue potong ya. sok. Kita cukur apa nih? Kita cukup. Terserah lu deh. Ya, oke, terserah Mas Adi ya. Dari 90-an udah banyak, cuman kebetulan aja di zaman kita kan sosial media edan gitu ya. Jadi ya udah kebetulan aja. Jadi gue lebih banyak sorotan. lebih banyak ya pertemanannya di situ kayak gitu. Dan gue juga lumayan aktif juga di sosial media, dan gue kerja juga di bidang itu juga kebetulan gitu. Nah makanya ya perspektif dari gue ya berarti nggak salah kalau menurut sudut pandang gue, lo termasuk orang yang aktif banget, terutama belakangan ini gitu kan, beberapa tahun ini semenjak COVID tuh mulai ngegaungin komunitas yang menurut gue, wah ini komunitas buat di Bekasi yang ngerangkul semua apapun itu kegiatan di Bekasi yang sifatnya kreatif itu lo rangkul semua ya kan, sampai lo bentuk apa nama komunitasnya? Kreatitude. Yang sekarang jadi media. Sekarang jadi media, dulu Kreatitude community ya. Sekarang jadi media. Nah itu yang akhirnya ngebuat gue, wah kayaknya di Bekasi nggak ada nih sosok kayak gini lagi gitu kan. Yang bukan nggak ada, belum aja. Ya sementara belum, tapi menurut gue ya belumnya itu berarti kan nggak ada gitu kan. Belum kelihatan ya. Nah itu kenapa lu bisa berpikir, padahal di tengah kegiatan lo yang boleh sambil ikos
Sambil Ini ini ada. es teh. Es teh manis Es enak. teh manis. Lu kenapa bisa kepikiran gitu sih, Mang? Kayak mikir buat udah dibuka belum tadi? Udah. Berpikir buat ngumpulin anak-anak muda kreatif di Bekasi. Padahal kan maksudnya ya lu juga nggak dapat apa-apa di situ. Tapi kenapa lu punya pemikiran kayak gitu sampai akhirnya bergerak dan gue ngeliat lu beberapa kali diundang sama beberapa media dan ya udah lumayan ya, udah banyak ya yang minta lu untuk jadi pembicara. Banyak ya, lumayan lah. Iya lumayan. Itu kenapa lu Awalnya alasan awalnya kan karena gue ngeband aja sih. Lu tau sendiri bandnya gimana? Maksudnya gue ngeband dan sering banget kan tuh si Humanimal di dapat gigs nggak jelas, festival bodong gitu. Aman deh, Mik. Ya Terus kayak daripada ini oh sorry, ini ya. Terus lagi jalan-jalannya 2019 tuh pandemi itu kan, iya pas COVID. bingung gua. Oh sebelumnya udah jalan berarti ya? Sebelum COVID itu emang udah running ya? Udah bikin event. Awalnya ya gitu karena banyak yang invite si Humanimal event-event bodong. Gua anjing lah, gua mau edukasi gitu ke teman-teman sebenarnya. Oh. Dia bikin event tuh yang benar gini loh gitu. Jangan lu nggak punya duit, ujuk-ujuk buat nyari duit gitu di event itu. Ya harusnya kita bikin konsep yang benar, cari sponsor, baru bikin event gitu kan. Gitu. Awalnya dari situ aja. Jadi tujuan awalnya emang sebenarnya lebih ke apa ya? Menurut lo event yang seharusnya tuh seperti ini, pengenalan dan edukasi ya. Cuman dengan cara menggerakkan atau membuat media lo sendiri ya. Ya akhirnya gue bikin itulah buat sebenarnya buat IP ke brand sih, maksudnya gue nyari sponsor masa nggak ada namanya, nggak ada nama komunitasnya gitu. Akhirnya gue bikin si Gratitude. Dan kebetulan waktu itu sponsor rokok lah. Iya, salah satu brand rokok ya. Lumayan tertarik, akhirnya kita lumayan kontrak beberapa tahun, lumayan lah. Si Humanimal juga dapat podcast di situ selama setahun kalau nggak salah, Humanimal. Terus ya lumayan lah, maksudnya jalan. Tapi waktu itu masih pakai nama community, Gratitude movement. Tapi makin kesini gua galau tuh, anjing gua bikin movement tapi kok nggak bergerak gitu. Movementnya gitu. Oke. Kayak ada movement cuman nggak banyak, nggak masif gitu. Nggak banyak bikin orang seneng lah. Ya. Gua kan niatnya cuman buat orang sekitar gua aja dulu gitu tadinya. Oh, awal mulanya ngangkat orang-orang sekitar lo. Temen-temen dulu, akhirnya lumayan dilirik nih. Dilirik si komunitas ini. Akhirnya sekarang jadi media sih. Jadi media. Dan bukan gua lagi yang megang, ada anak-anak. Oh, berarti Gratitude itu media yang sekarang ngupload Ya, itu bukan lu lagi. Tapi tetap quality control dan pengawasan segala sesuatu di lu. Dari cara nulisnya kayak gimana itu dari gua semua. Ya itu juga termasuk buat pembelajaran juga mungkin ya. Kalau gua mulai megang nggak ada regenerasinya dong. Iya benar sepakat. Gua nggak ngasih impact baik ke teman-teman. Maksudnya regenerasi gua dong, adik-adikan lah istilahnya. Gitu. Jadi tujuan utama awal buat Gratitude Movement itu sebenarnya lu ingin memberi contoh bahwa gini lo bikin acara yang baik gitu. Pertama, terus kedua tujuannya juga pengen menyalurkan ilmu yang selama ini mungkin lu punya gitu kan. Tujuan utamanya sampailah terbentuk Gratitude Movement tuh. Gue termasuk salah satu suburban hero
Lu pernah kan? Pernah Suburban Hero. Dari situ gue jadi jujur gue terinspirasi juga dari situ. Jadi Jadi bikin begini-gini. bikin gini-gini. Udah dulu kah? Aus. minum es teh. Udah gue ambil dulu es teh. Jadi bikin gini-ginian. Ya dulu kita zaman pandemi kan, apain lagi kalau nggak bikin event susah gitu kan. Iya, apa-apa diawasin ya kan. Ya udah bikin media online aja. Media online karena kan kalau bikin event kan besar ya, harus ngundang orang banyak. Saat itu kan pembatasan. Iya, tapi kalau boleh sombong gitu, Nggak apa-apa itu. kita satu-satunya waktu zaman pandemi yang sering colong-colongan bikin event dan selalu berhasil. Di atas ya waktu itu ya. Di Ekbar. Di Ekbar, terus di atas barber Agusnya Patal. Oh ya. Itu juga tuh colong-colongan itu kan. Terus di Uptown. Uptown. Terus yang masifnya di lapangan itu tuh yang sampai apa sih ya, lapangan Jalan Baru situ, Mit. Oh, lapangan serbaguna itu Jalan Baru. Jalan Baru situ ada coffee Oh. shop tapi ada lapangannya. Rang Kopi apa? Kopi. Sekarang Rang Kopi. Dulu apa Ya ya? apalah itu. Iya, pokoknya iya yang chaos banget itu kan. Bikin tiket cuman buat 100 orang. Ternyata Yang datang hampir 500. itu gue nggak ngerti itu berantakan, bukan berantakan di acara musiknya. Acaranya rapi. Orang yang nonton itu yang berantakan tuh. Mungkin saat itu karena pandemi. Event dan acara-acara musik kayak yang lo bikin itu nggak ada. Akhirnya semua. Jadi ngumpul. Dan yang main juga kan band-band teman-teman semua, nggak ada yang dibayar. Iya benar. Nggak punya modal. Hah? Nggak ada modal, emang modal apaan? Bener-bener lu ngebuat atas dasar ya udah pertemanan dan mereka support juga ya. Anak-anak yang punya alat bawa, yang punya panggung injem, udah aja. Dan bandnya semua gue yang calling. Mereka juga, ya kan nggak ada event ya ayo aja. Ya kebetulan mereka juga nggak ada event kan. Itu cikal bakalnya gue deket sama sponsor rokok. Awal mula itu. Mula. Enggak sih, maksudnya ada brand tertentu yang lumayan sekarang jadi anak-anak yang tadinya gua sekarang jadi pada kerja di sana gitu. Gue termasuk orang yang lu bawa juga di brand rokok itu tuh. Kalau lu inget. Oh bukan itu. Sebelumnya. Oh yang sebelumnya tahu. Ya yang sama Desnal juga ya. Pokoknya inisial rokoknya CM. Ya tahu itu CM. Dan sekarang lumayan anak-anak banyak yang kerja di situ juga gitu. Ya yang bongkaran dari Creatitude ya. Bongkaran dari Creatitude, anak-anak akhirnya pindah ke kreatifnya mereka ya. Kan lumayan jadi ada kerjaan gitu. Tadi cuma nongkrong doang. Berarti sebenarnya Walaupun sekarang udah pada lupa ya nggak apa-apa juga gua mah. Kali itu gue mau komen deh. Nggak apa-apa juga. nggak apa-apa. kali itu gimana manusianya ya. Itu kan masing-masing ya. Iya bener. Yang penting intinya lo sudah menjalankan apa yang pengen lo jalanin kan. Sisanya kalau mereka lupa dan Nggak masalah. ini ya udah urusan dia. Tapi ya menurut gue sih kebangetan juga. Itu mah gue nggak. Cuman kayak at least lo say hello kayak sama gue gitu. Ya nggak. Kayak ke situ-situnya udah mereka udah susah. Mungkin sibuk ya. Ya positifnya sih mereka udah jauh lebih sibuk lah. Tapi negatif thingnya ya segitu. Nggak apa-apa. Banyak nih, lu tau lah. Ya paham, gue paham. Banyak yang kayak gitu. Makanya gue selalu ya walaupun gue nggak bisa sesering dulu main mungkin karena gue juga lagi ngebangun media gue, tapi sebisa mungkin gue memperhatikan sosial media lu juga. Ya gue kan, ya kalau kita masih sering ketemu. Iya masih sering ketemu, tapi dulu kan gue masih sering nongkrong di sana di rumah Di gitu gang. buat buka di gang, buat ngobrol, tukar pikiran tentang dunia kreatif itu harus seperti apa. Lu juga banyak ngasih insight. Belakangan ini kan gue udah jarang banget ya, berapa tahun ke belakang ini. Nggak apa-apa juga, cuma Ya sebisa mungkin gue tetap masih ingat bahwa sosok Abah ini adalah sosok yang menginspirasi gue buat akhirnya bikin begini-gini dengan set begini-gini. tapi kan dari hal kecil, Mit,
semua bisa jadi gede. Kalau gua ya. Amin. Nah itu makanya kenapa gua ngundang lo di Rockcast ini sebagai Rokes tuh apa? Rockcast. Gue ngerokes aja gitu. Apa yang gue mau perbuat terserah gue. Ini Nggak, singkatan. oh nggak ada. Harusnya Rokes, rokok kesehatan. rokok kesehatan. Tadi dong. Oh nggak boleh. Ntar kita di counter kalau bilang rokok itu sehat. Jadi gitu sebenarnya sih Mang. Ya sampailah akhirnya Gratitude berubah menjadi media. Media. Dan lumayan untuk festival-festival itu sering jadi media partner juga. Kan? Bahkan festival gede juga Kayak Pesta Pora. sekelas Pesta Pora masuk juga ya Gratitude Media ya. Tapi bukan gua ya. Iya. Ebi itu mah yang jalan. Ya maksudnya lo bisa menjadi sosok yang akhirnya orang memandang itu Ya, gitu. lumayan lah gua dapat ID gitu Iya. nonton festival. buat nggak usah nonton buat jadi media partner buat ngeliput di situ aja kan susah juga kan maksudnya. Undangan resmi ya, bukan media yang kayak misalkan gue datang ujuk-ujuk atas nama media gue. Kalau lo kan bener-bener invitation dari Pesta Pora ya kan. Iya. Perwakilan mungkin dari Bekasi, komunitas kreatifnya diwakilin sama Gratitude Movement, Gratitude Media gitu kan. Sampai di Hammer Sonic juga ya, ngebawa Ya. Humanimal juga ya. Ya. Itu Gratitude juga ada di situ ya. Dari ya kurang lebih dari begitulah. Nah, balik lagi ke masa kecil itu nomaden, berarti bener-bener sebegitu pindah-pindahnya Mang ya. Kelas 3 SD gue pindah Bandung dari Matraman. Dari Matraman. Kan aku di Matraman. Kau di ewe orang. Oh iya. Kamu di mana? Kau di ewe orang. Kau di Kota Kembang. Kau di Kota Kembang. Kan gue mau bilang itu tapi gue lagi ketawa kau di ewe orang. Ada-adanya. Ini dari nomaden itu ya, maksudnya nomaden dalam positif way ya, karena orang tua kerjaannya pindah-pindah ya. Tapi gue bersyukur sih Mit, pindah ke Bandung waktu kecil. Banyak pelajaran banget gue di sana, banyak. Sampai sekarang gue kan berteman sama teman-teman sana. Yang tadinya gue zaman Saparua tuh gue nonton Burger Kill, Balkoni, ya, dan sekarang jadi teman. Bersyukurnya begitu gitu. Tadinya gue ngefans, sekarang jadi teman. Yang tadinya cuma bisa nonton, malah Bisa sekarang ngobrol, bahkan tukar pikiran ya. Tukar pikiran di dunia yang sama gitu, di dunia musik, dunia kreatif. Berarti berawal dari Bandung ya segala sesuatunya, Awalnya dari pemikiran-pemikiran yang Gue gak punya teman, gue pas pindah ke sini SMA kelas 1. Gak punya teman. Gue kan ngeband dari kelas 5 SD di Bandung. nah itu band-bandan bener gitu maksudnya. Band Iya, hobi. band-bandan kan, band hobi kan. Manggung-manggung di sekolahan. Jadi emang tertarik itu loh sama industri Musik. seni ya, musik termasuk di dalamnya. Iya. Dari Bandung tuh berarti awal Dari Bandung mulanya. awalnya. Nah, sampai sekarang pun gue bisa ngomong Sunda. Kalau lo perhatiin logat gue Logatnya Sunda. masih mendayu, makanya gue panggilnya Abah, Mamang. Gue gak pernah panggil lo Bang yang kayak yang lain kan. Panggilnya Bang Dik, gue Mamang. Gue gak tahu kenapa. Gue ngeliat lo, Mamang itu sosok positif yang menurut gue nginspirasi ya, sama sih sebenarnya kayak Abang. Cuma kalau Mamang kan lebih kayak ke Jawa Baratnya gitu kan. Menginspirasi. Makanya gue bilang, logatnya pun mendayu. Ini logat. Mau lagi? Masih logat. Udah. Dituangin lagi nih, es teh manis. Cukup. Nih, ayo. Ya ada lagi. SMA gue pindah kelas 1. SMA ya, pindah. Karena nyokap pindah juga. Oh, keluarga pindah ke sini juga ya. Sampai sekarang tuh berarti dari SMA udah nggak pernah pindah lagi udah ya? Enggak, udah sampai nyokap udah nggak ada, bokap nggak ada. Gue merit. Tapi justru malah lu belajarnya malah dari Bandung ya? Di Bandung gue banyak belajar dari Bandung, dari musik, movement kayak gitu-gitunya.
sampai gue bikin band si Humanimal ini, awal kebentuk awal manggungnya pun di Bandung. Karena di sini kan nggak ada yang ngelirik siapa ini nggak ada Humanimal. nggak ada yang paham, nggak ada yang kenal ya. Karena ijik-ijik band tahun berapa sih berarti Humanimal itu? Humanimal Berarti 2016 waktu itu berarti band-bandnya arahnya lagi ke 2016. hardcore Lagi ya. rame hardcore. Iya lagi ke hardcorean ya. Wah, itu kan Humanimal pecahan dari yang sebelumnya tuh. Yang Priok. Yang Priok. Jadi pecahan yang Priok, akhirnya lo pindah ke Bekasi dan nge-create. Salah satunya juga masih ada ya personil yang dari Priok dulu ya. Itu Kubil sama Kubil Upi. ya. Kubil sama Upi. Upi ya. Upi sempet keluar juga ya dulu ya. Upi sempat gabung juga dulu Di sana. di sana ya. Oh. Gua Tahun mau. 2 tahun gitu. Oh. Udah sempat tour juga, udah lumayan lah. Oh. Karena kan sebelumnya sempat diganti nama si ini nih. Nggak diganti sih. Sempet lama tuh si siapa namanya? Drummer lu sebelumnya. Alam. Alam lama Oh, tuh. jadi Upi itu awalnya kita sama Upi justru. Oh, Lu nggak- Humanimal. Humanimal Upi. Oh. Lu taunya si Alam kan? Gue udah kenalnya di Alam. Album pertama, selesai garap album pertama, mau rilis, mau launching, Upi cabut. Oh, Karena kerja di Malang. ada kegiatan lain ya. Akhirnya Alam lah masuk. Minimal drummer doang yang keluar masuk. Iya. Humanimal selama gue kenal 2017 gue kenal tuh. Alam masuk, terus Alam bikin Selvar, Alam resign, gue bikin audisi. Oh iya, sempat tuh Audisi Covid itu. Covid. Nah, Pas itu nikahnya si Kubil tuh. Iya, salah satunya itu Eh, aktivasi Covid tuh, bikin audisi. Ada aja sponsor goblok ya. Mau aja sponsor. Dia kalah-kalin. ya gue inget pas nikahannya Kubil tuh kalau nggak salah tuh. Abis nikahan Kubil apa sebelumnya kalau nggak salah tuh. Pak lah. Pokoknya itu deh. Gue ingat lu bikin audisi, ada beberapa kandidat yang masuk. Iya. Salah satunya ya drummer-drummer yang udah lumayan ada nama lah ya. Tapi gue nggak nyari yang udah ada nama sebenarnya. Nyarinya tuh yang gampang disetir. Yang gampang diarahin. Gampang diarahin. Karena kan film musik tetap humanimal bukan personal ya kan. Tapi itu juga nggak lama kok. Cuman dapat 2 single kalau nggak salah. Ya, yang setelah Alam itu ya. Salah. Si siapa ya lupa gue. Si Boyo tuh Boyo 2 single apa 1 ya lupa gua 2 sempet rekaman di tempatnya si ini juga kan. Apache. Sempet tag 1-2 single lah kurang lebih ya. dia dipecat sama Kubil. Oh iya. Mm-mm. Karena Enggak. memang setidak bisa diaturan itu ya. Bukan, dia tuh nggak bisa ngikutin, terlalu lambat geraknya. Oh, tempo. Terlalu lambat. Kita kan udah biasa gitu dari tahun berapa gitu ngeband bareng. Akhirnya Upi kebetulan Lambat, sorry Mang. Itu lambatnya dalam segi pemikiran atau dari segi musikalitas? Bukan musik mah oke. Oh, nggak bisa ngikutin perkembangan si temponya band. lah, tempo anak-anaknya. Anak-anak kan gercep tuh dulu tuh. Iya. Gue juga sempet nongkrong tuh. Ya, terus Gua paling nggak bisa tuh datang kayak janjian latihan jam 5, datangnya jam 7 gitu. Waduh, nggak deh. itu udah pasti kena semprotan tuh ya. Kayak gitu-gitu aja. Sampai tadi Akhirnya Upi si Boyo cabut. Upi kebetulan gue dapat kabar, kita nggak punya drummer nih, bingung. Upi dapat kabar, si Upi, Mahesa yang bilang Upi udah resign tuh, ada di rumah. Gue telepon. langsung lo calling. Pi, ke rumah Pi, ngobrol datang. Yang bener banget ya, bener. Lu masih bisa mau nerima gue. Humanimal tuh lu, kata gue. Oh. Semua yang bikin ketukan segala macam beat itu dia. Oh, justru gue malah kenal Humanimal itu gue belum nongkrong sama lo Mang ya. Maksudnya gue tahu lagunya itu pas udah ketukannya si Alam. Tapi yang bikin kan tetap si Upi. Oh, jadi masteringnya itu si Upi malah ya. Oh. Alam mah udah tinggal ngikutin aja. Dengan powernya Alam ya. Tadinya nggak mau tuh si Upi, Nggak mau. ditawarin
Kalau Kubil waktu itu udah sakit hati karena Upi milih kerjaan. Oh, oke. Jadi nggak mau, gue nggak mau. Oke. Akhirnya tawarin Mahesa. Upinya nggak mau, gue nggak enak gue katanya sama anak. Bang lu dah katanya. Gue telepon, Upi datang Pi ke rumah ngobrol ngopi. Udah gue kasih minum. Akhirnya, ayo dah katanya. Sampai itu juga ngebawa Gratitude sampai ke Jawa Timur ya. Sampai tur Jawa ya. Tur album sepulau Jawa, beberapa kota di Pulau Jawa ya. Termasuk Malang. Yang waktu itu langsung di hire sama Roger ya. Gitu. Sampai sekarang pada sibuk. Kemarin udah settle nih, udah jalan. Akhirnya gue bebasin, kalian mau bikin proyek kan nggak masalah kok, kata gue, buat kalau jenuh gitu. Dan termasuk gua. Ya termasuk yang tadi yang gue bilang, gue main nge-like kayak postingan, gue mikirnya masih ada Mahesa. Itu proyekan iseng apa emang? Proyekan nyari duit itu, Mit. Oh, oke. Berarti emang ada arahan untuk Arahan. Jadi itu kan gue ngumpulin, sebenarnya udah lama itu, dari zaman kapan tahu. intermezzonya udah lama. Mau bikin yang buat bukan cuma satu circle hardcore gitu. Tapi lebih universal. Kita lebih ngikutin zaman. Dan lebih sisi industrinya lebih kenceng. Makanya gua tarik kayak Joe, kayak gitu. Komeng segala malam. Iksan. Yang udah jadi gitu, orang tahu oh ini gambarnya ini gitu. Kayak gua oh Dika Manimal gitu. Orang udah tahu gitu, udah trademarknya ya. Jadi lo mau bawa ke arah yang lebih ke industri sih. Industri lagi ya. Kalau dulu kan bener-bener bawa digerakin di Underground, bawa tanah lah ya. Terus sampai Gratitude sampai sekarang akhirnya dipegang sama diteruskan ke si Ebi. Bener-bener yang jalan warawiri itu ya. Ini dia. Karena dia masih muda, baru 23 tahun. Masih kuat ya tenaga. Masih kuat, masih semangat. Tapi emang anak itu gak pernah capek, gue bilang. Semua acara juga disamperin. Iya, gokil itu Ebi. Harusnya Ebi, gue nggak tahu kalau ternyata Gratitude udah semenjak pindah media tuh, Instagram juga termasuk tuh pindah kan, namanya jadi Gratitude Media. Di YouTube pun udah namanya juga dari Gratitude Media gitu kan, karena maunya bukan sebagai motorik doang tapi ngeblast juga ya. Nah itu media pun gue bikin karena gue ngebantu band-band sekitar dulu sebenarnya. Ini band kayaknya kurang terekspos gitu. Oh iya, salah satunya gue pernah waktu itu siapa ya? Pertama kali yang lu Ardito apa? Ini Adit Purnomo, yang anak Bayangkara tuh ya, itu yang ngeproduce yang ini Gratitude juga ya. Di bawah naungan Gratitude ya. Mau ganti baterai gak? Habis nih. Baterai apa? Ini baterai GoPro. Oh iya, belum sih. 20%. Oh ya masih berarti 20%. Dan ini biasanya gue kayak gini-gini gak bakal gue cut. Biar kayak siapa tahu ada sponsor yang mau sponsorin ya kan. Ternyata gue syuting masih pakai GoPro. Tapi gue termasuk orang yang balik lagi, gue bakal nggak pernah bakal cukup bilang terima kasih sama lo karena lo yang ya memang tidak secara langsung sih, tapi lo support selalu. Gue kan selalu ngobrol sama lo, Mang, kalau gue buat gini jalan aja dulu, Mit. Jalan aja dulu. Terakhir gue ngobrol waktu abis lebaran tahun lalu kemarin ya. Gue cerita tentang ini, jalan aja, Mit. Gampang, kalau masalah ini ntar gue bantu, gue support, dan lu bener-bener support itu ya sama anak-anak. Nggak lagi lo kalau nunggu alat, nunggu apa segala macam, kapan jalannya? Jalannya dulu. Nggak usah nunggu ini itu.
ya akhirnya itu menjadi pelajaran buat gue yang ya lo sama salah satu temen gue yang ngoyok-ngoyokin gue juga, udah jalan aja, ini udah lebih dari cukup, udah jalan aja, ini lebih dari cukup. Gue juga ngelihat waktu itu Gratitude tanpa alat yang bahkan nggak punya sama Nggak sekali punya ya. gua. Heeh. Bahkan nggak punya alat, pinjem waktu itu ya. Bisa berjalan, bisa narik massa, dan bahkan gue bilang bisa jadi, kalau menurut gue ini perspektif gue ya, bisa jadi perwakilan Bekasi di mata daerah-daerah lain gitu. Karena gue gedeknya apa, men? Bekasi itu dianggap sebelah mata. Selalu ya. Iya, planet Bekasi kan dulu. Dulu. Hebatnya. Kayak ini kampung banget kayaknya ke daerah gua. Sebenarnya kan nggak ketinggalan itu loh. Bekasi justru kota satelit. Orang dari Jakarta mau ke Bandungnya lewat Bekasi. Oke. Dari Karawang mau ke Jakarta lewat Bekasi. Kayak gitu loh. Justru ini tuh kota strategis. Yang harus diangkat ya. Walaupun terkenal kerasnya gitu ya, wajar lah, mataharinya ada 14 gitu. Wajar. Makanya si Humanimal bikin kota belantara itu ya Bekasi. Oh, sumber source-nya itu dari Bekasi, Bekasi. kota Belantara. Iya, Oh, kota Bekasi. Dan lumayan viral kan lagi itu kota bukan Belantara. lumayan viral lagi, itu viral, termasuk yang kalau perspektif dari gue, pandangan dari gue, itu termasuk yang ngangkat Humanimal Lumayan ya. setelah Injusticia. Injusticia. Itu kan sempat berhenti dulu tuh kan, sempat berhenti, terus tiba-tiba dengan bleng meledak album apa ya waktu Itu itu kota, split. hah? Split album. Oh, split album ya. Singlenya, salah satu singlenya ada Kota Belantara ya. Dan panggungan tuh gila, sampai lagi rame itu. rame banget. Sampai di salah satu panggung, kalau lo masih inget, gue misahin orang berantem. Ketawa nih. Ini bener, ini cerita bener. Gue misahin orang berantem, tiba-tiba lagi manggung, acaranya sendiri, acara lu sendiri tuh ya kan, lu Humanimal sendiri, lu lagi di atas panggung, lu lari mau ngebejek orang yang mukulin gua, gue digebukin tuh. Se-aware itu sama temen, padahal kalau mau lu lanjut, lu bisa aja lanjut. Nggak, maksudnya lu, gua nggak penting-penting banget lah, bukan bagian dari acara gitu kan. Gue resep aja. Bangke jawabannya, gue resep aja. Orang mau dibejek bas baru lagi waktu itu. Oh ya, mau gedik. Iya, mau digendik orang gue. Sampai berhenti tuh acara ya. Keren aja, Mit, kayak Sid Vicious. Sid Vicious, oh iya pernah ya, Sid Vicious ya. Enggak, itu mabok aja sih, Mit. Mabok. Ya lah, tapi menurut gue kalau mabok pun, kalau bukan orang yang lo kenal, mungkin bukan ya, karena kan peduli itu juga. berantemnya bukan kali pertama. Iya. Sebelumnya kan memang udah ada kerusuhan kan, udah ada crowd, lo masih aja tetep. Pas yang gue jatuh sampai jatuh tuh, sampai di waktu itu masih sama si Cipuy. Cipuy itu CS gue kalau ngawal Humanimal. Cipuy. Cipuy juga termasuk. Ya, itu orang yang menurut gue Orang baik dia, nggak orang dibayar juga baik, mau dia. orang baik yang mau selalu ngasih insight juga. Gue banyak ngobrol juga sama Cipuy. Udah, Mit, lo mah banyakan ini, banyakan anu, banyakan ini, udah gini aja. Itu orang baik, gue akuin. Sekarang udah mendingan lah Cipuy ya, udah. Alhamdulillah udah sehat. Udah main IG. Serius udah main Instagram? Wah, alhamdulillah perkembangannya. Karena gue terakhir cuma denger dari kabar Sir Eloy Ferguson. Ya dia, gue juga dari dia sih. Kabar barang burung. Dari dia juga gue. Dia dari sana juga kalau nggak salah waktu itu. Abis nengokin Cipuy. Ya sampai aware itu gue digebukin. Lo ngalahin buat musiknya berhenti. Bubar kalau nggak salah abis itu ya. Bubar. Musiknya maksudnya udah nggak dilanjut lagi. Enggak.
Gede banget. Orang beli tiket buat nonton musik gitu. Ngapain berantem, seneng-seneng aja sih. Mau mabok-mabok silakan, terserah gitu. Ya kalaupun mau speed ketendang acara Ya gitu. memang begitu kan. Ya memang begitu sih kulturnya. Orang nyari senengnya begitu justru kalau di luar ya. Di luar malah lebih parah lagi malah ya kalau acara-acara kayak gitu ya. Orang nyari kesenangannya kan kayak begituan. Bikin wave-nya malah lebih keras lagi. Kalau di sini kan kesenggol marah. Iya, alasannya alkohol. Sorry, mabuk gua. Ya, Alkohol disalahin. Besok-besok minum air mineral aja udah. Kalau nonton band gigs. minimal air jam-jam. bukan ngetahuin air jam-jam ya, cuman ya, acara gigs tuh minum air jam-jam ya kan. Jadi iya, di atas namakan alkohol tuh gue paling sebel banget karena ya nggak cuma lu doang kali yang minum alkohol, ibaratnya kan gitu ya buat teman-teman di luar sana. Ya jangan dijadiin kalau misalkan kesenggol, wah sorry berantem. Temen-temen yang udah ngebuat termasuk Abah, Mamang, Dika ini ngebuat acara itu tuh nggak mudah, nyari sponsor tuh nggak mudah, apalagi pertanggungjawaban sama sponsor ya. Waktu itu juga kredit itu deh. Waktu itu Om Animal sampai dianggap musik pembawa bencana. Sampai Karena blacklist ya? Setiap main pasti ada yang berantem. Oh iya, hampir setiap panggungan. Dan gua pelan-pelan gua rapihin. Akhirnya sekarang lumayan lah yang lu perhatiin deh kalau sekarang lihat foto-foto Om Animal pasti ada cewek-cewek wangi gitu. Iya, sekarang. Udah lumayan yang nonton tuh banyak cewek-cewek Iya. kayak gitu. Gua Jadi udah nggak, karena si Mahesa pun mengkampen itu oke. gigs tuh atau event itu bukan cuma buat lu cowok-cowok doang gitu. Cewek-cewek juga pengen nikmatin, jadi ya hormatin lah gitu. Kalaupun ya at least lu, tangan lu jangan pada jahil lah. Kalau mau mosing, cewek itu juga mau mosing gitu. Dia punya hak yang sama di acara itu kan. Kan anak ya bukan ini kan, kalau lihat cewek-cewek seksi tangan pengen meremes pantat kayak gitu sebenarnya nggak juga sih sebenarnya, sama aja, anggap aja itu cowok. Iya. Nge-campaign sih ya. Mahesa itu sering banget kalau campaign kayak gitu. Iya, dia termasuk salah satu orang yang setiap abis manggung pasti dia selalu menyuarakan jangan ini kita Dan dia punya hak selalu yang sama. mendoakan orang. God bless you kan. Enggak, di akhir sebelum turun pasti sampai diikutin nih. Ada itu gue nonton acara di situ di Junction dan hardcore lah, gue nggak kenal. Yang lucunya lagi itu gitarisnya, gue Mahesa datang karena waktu itu ada orang Bandung gitu ngajak ketemuan di situ kan, eventnya lumayan, ada campur tangan Bandung lah. Yang event lagi ini bukan tur si Bukan. Ini event Mas ini. Jo. Bukan. Oh bukan. Terus Akhirnya gue datang sama Mahesa mau nemuin orang Bandung itu lah, ngobrol. Gue berdiri di depan, ada yang lewat pakai kaos Om Animal. Yang kalau Om Animal logo font doang nggak apa-apa ya. Di belakangnya ada foto-foto kita gitu. oh yang katalog foto. Lewat aja, Mahesa. Wah, angkuh jalan gua. Depan gua. Sementara orang lain mungkin yang kenal gitu pada negor. Yang ngeh. Ini lewat aja, Sat. Gue colek, Sa. Tau nggak itu anak itu? Kenapa, Bang? Tuh, di kaosnya ada muka lu gitu kan. Kok nggak negor lu sih? Ini katanya poser katanya. Itu nggak apa-apa juga. Sampai pas akhirnya dia nggak tahu Mahesa itu Bener-bener nggak tahu sosok gitu. nggak tahu. Dan nggak tahu gue juga ya. Gue nggak peduli ya. Pas ketika dia manggung dia gitaris, tapi yang banyak ngomong gitu. Bukan vokalisnya, dia yang lebih aktif. Gaya-gayanya Mahesa diikutin, gaya cara ngomong sampai Mahesa kalau lu perhatiin pasti terakhir bilang God bless you. Diikutin. Diikutin. Gue colek, tuh lu banget, gue
Anjing gitu. Tapi nggak tahu lu. Tapi nggak tahu sosok Mahesa. Ketemu langsungnya nggak tahu ya. Itu konyol sih bener. Mungkin dia lihatnya di panggung doang kali ya. Iya. Lucu itu. Kocak ini. Kalau itu mah kebangetan posternya buat band yang lagi kita omongin tuh, lu kalau pakai kaos minimal ya. Ya, Kalau orang lah. iya, band luar wajar kalau misalkan nggak tahu karena muka bule menurut orang kita sama aja. Lah ini udah band sini, Mainnya di Bekasi lagi. mainnya di Bekasi kandangnya sendiri. Apa gua nggak tahu apa dia karena gengsi mau negor apa. Tapi enggak lah, harusnya karena kan emang ada ini nggak sih gap? Enggak. Setahu gue dari lu nya sendiri lu nggak pernah ngegapin, even itu band baru muncul meletak juga lu Lu selalu pernah nggak ngerangkul. ngeliat gua manggung Enggak, di makanya. backstage gua cuma diem aja enggak, gua Iya, pasti lu nyamperin selalu orang. ngerangkul muter makanya. Tapi yang lu rasain gitu selama lu megang media as lu sebagai basis di Humanimal dan kreatifnya itu mereka mengkelompokkan diri atau gimana? Apa enggak sih sebenarnya? Untuk apanya? Untuk dari segi musiknya, warna musiknya, dari segi tongkrongannya. Mempromosikan gimana maksudnya? Kayak misalkan lu lagi ada panggungan nih, ternyata ada band baru yang mungkin let's see Pengen kenal gitu. ya Banyak yang nyamperin banyak. kalau nyamperin banyak kan, kalau maksud gue dari dianya mengkelompokkan diri, nggak mau gue nggak mau nyamperin nih. Ada juga gitu, banyak juga. Maksud banyak. gue kubu-kubu seperti itu Ada juga. sebenarnya ada nggak sih? Ada banget. Nggak bisa dihilangin ya. Semua orang kan beda-beda gitu. Gua ya udah bodo amat. Ya orang kayak gitu ya udah ya. Sampai ada orang Purwokerto gitu dulu apa orang mana gitu. Jauh-jauh dari sana pengen nonton Humanimal doang. Karena terus udah gitu dia orang Tegal gitu, pokoknya Jawa lah. Pernah ke rumah nggak sih? Pernah ke gang nggak sih? Dia bang aku jaga dari ini. Oh cing jauh lu kata gua. Iya balik kemana? Balik lagi ke sana anjing kata gua. Udah nongkrong dulu ke rumah. Ya ke rumah gua makan minum segala macam. Sampai segitunya gua tuh enggak. Segitu supportnya ya. Even kalau misalkan lu nggak perhatiin pun ya nggak ada masalah juga buat lu sebenarnya kan, sebagai seorang penggawang dan sebagai seorang musisi, karena nggak mungkin bisa lu perhatiin satu persatu, tapi lu sampai se-aware itu ya. Ya kasihan aja gue gila jauh banget naik motor. Naik motor nonton gigs doang. Kenapa nggak nunggu gue aja main di sono gitu kan? Beda berarti dia pengen ngerasain rasanya nonton di daerah orang. Kadang kalau nonton di daerah sendiri kan dia merasa udah biasa aja gitu, walaupun band siapa lu manggung ke daerah mana terus kayak nonton ya daerah gua. Kalau gua nonton di daerah orang kan gua harus ngejaga sikap. Tapi kan modalnya gede juga, Min. Modalnya gede, tapi dia udah nggak pedulin. Berarti secinta itu sama Humanimal gitu kan. Nah, sebagai sosok berarti founder lo ya. Bisa Founder dibilang lah. Creatitude Media di Humanimal pun juga sebagai Founder juga gue. founder juga ya. Nah, itu akan dibawa ke mana sih sebenarnya? Dari Creatitude dulu. Karir itu mah berjalan aja sih, Min. Asal masih bisa support band-band Bekasi atau band lokal dulu, aja udah seneng. Kalau kayak itu, kalau si Humanimal mah panjang emang, kalau long term gitu ininya, plannya. Oke. Dan ya karena band sih ya, band nggak mungkin putus di satu masa aja ya. Dan kalau sampai sekarang tuh dari yang tadinya kita kekeluargaan, pertemanan, sekarang udah bisnis, Mit. Oke. Humanimal udah bisnis. Oh, paham. Jadi kalau ada invitation, Jadi istilahnya anak-anak tuh kerja aja. Jadi gue yang tanggung jawab gimana cari caranya biar jadi banyak kerjaan ya anak-anak gitu. Jadi mindsetnya udah bisnis, udah jarang nongkrong bareng, itu udah jarang. Kecuali latihan. Ketemunya ketika latihan sama recording sama manggung udah. Sisanya udah dengan keluarga masing-masing ya.
dengan kehidupan dan kegiatannya masing-masing. Udah anaknya udah pada banyak juga. Udah pada gede-gede ya. Gue nggak ini sih, gue nggak rewel gitu. Lu dulu kayak gini sang nggak pernah nongkrong, nggak Ya, gue itu wajar sih. hmm. Gue juga ngerasain kok. Dan lu juga kan kesini makin sibuk juga. Gue juga jarang di rumah juga. Dengan kegiatan media, apalagi semenjak COVID berakhir, Kerjaan banyak. kerjaan lu makin edan, ngeliput di acara musik aja lu bisa sampai tengah malam kan itu. Penginep. Penginep malah ya. Ini sambil gue rapin izin Mang ya. Iya sok. Jadi Kreatitude tetap dengan berjalannya aja udah gitu sebagai berjalan aja. sebagai media partner untuk band atau solois ya. Solois bisa Semua juga ya. lah. Semua bidang seni aja. Nggak cuma musik. Oh, nggak cuma musik. Enggak. Oh, oke. Karena gue deket juga sama komunitas graffiti di sini kan. Si ini bukan si River Bank? Spasi. Oh, Spasi. Spasi mana tuh? Spasi itu sel gitu. Oh, Si Galang. oh si Galang. Gue tahu nama sih, cuman kalau lihat ngobrol langsung sama nggak begitu. Jadi lu ngerangkul ya, intinya Kreatitude tuh tetap dengan pakemnya yang merangkul orang-orang yang mau bergerak di bidang industri Karena kreatif. creative with attitude. Kreatitude apa? Creative with attitude. Kreatif With attitude. attitude. Oh. Jadi orang kreatif juga harus punya attitude, nggak asal. Nah, kebetulan bahas kreatif with attitude. Lo sebagai, kita bahasnya sebagai media ya, karena gue pengen tahu kenapa sekarang ini banyak orang kreatif tapi tidak disamakan dengan dibandingin sama attitude. Ya attitude suka ngaco kan. Iya, ngaco banget. Itu menurut lo sebagai orang media, itu apakah memang sudah seperti itukah perkembangan zaman? Dulu kayaknya enggak, Mang. Enggak, itu mah personal masing-masing aja sih kata gue. Oh, bukan perkembangan zaman yang makin ini? Enggak, masih banyak juga orang baik. Kayak, maaf ya, ada orang yang kayak tadi lah contoh, anak band dengan dangdeng berjalan petantang petenteng itu kan Itu salah satunya. pun dia tidak menggunakan baju humanimal. Kalau tahu di situ emang konteksnya lu lagi ngobrolin sama musisi juga waktu itu ya. Walaupun tahu, apalagi di warna musik yang sama. Sama. Harusnya dia tetap permisi. Ya nggak perlu permisi juga. Cuman kayak kalau mungkin nggak kenal aja sih, Mit. Kalau menurut gua. Tapi pun nggak kenal, kayak gue kalau nggak kenal sama orang, kayak diajak lu pergi kemana, manggung nih di mana, gue kok sama temen-temen yang lu itu pasti gue permisi kayak gitu. Dulu juga sempet aktif di Tambun tuh ya, di lapangan apa namanya? Gedung Juang. Itu Kreatitude juga ya. Sempet sampai segitu dulu ya, Dulu masif banget itu. Dan itu baru gue ngerasain attitude-nya banget tuh, karena setiap yang nonton diwajibkan buat ngumpulin sampahnya masing-masing. Itu tuh diajarin bener attitude, itu bener-bener Kreatitude. Kreatitude juga yang bikin kan? Gabungan sih sama anak sana. Iya, gabungan. Itu ide-idenya dari Kreatitude juga ya. Sampai yuk buat temen-temen semua yang nonton datang ke sini, sampahnya dikumpulin, dibuang ke tempat sampah. Buset, itu nggak ada cara yang ngingetin kayak gitu menurut gue sih. Sekarang gue tuh sekarang lagi mau bikin satu event yang ngegabungin beberapa komunitas yang lagi jalan di Bekasi. Contoh? Ya kan waktu itu kita bikin Bekasi Rockin' Skate, ingat nggak? Tahu bro, Bekasi Rockin' Skate itu kan keren banget ya. Terus gue waktu itu nonton
siapa ya, lupa gua. Oh, si Tipsy. Oh si. Hah? Terus ada anak skate nyamperin gua, bang, bikin lagi dong Bekasi Rockin Skate. Wah, tahun kapan itu? Iya, bikin lagi, keren itu. Pas besokannya gue nyampe rumah, gue buka YouTube, gue pengen lihat lagi yang rekapan itu kan. Wah, iya, keren juga ya. Akhirnya bikin lagi kali ya tahun ini. Gue ngobrol sama anak-anak Bekasi Distorsi, sama Bekasi Padat Karya. Bekasi Padat Karya. Ngobrol, yuk kita gabungin aja udah, nggak usah pakai nama kreatif itu tapi nama Bekasi. Namanya juga Bekasi Rockin Skate. Ayo, ya udah ini sekarang gue lagi bikin lagi ngedecking lah buat sponsor udah dapat. Cuman mereka sponsornya nungguin gue untuk ngasih si decknya itu. Jadi nggak, insya Allah akhir tahun ini jalan sih. Berarti sekarang lo udah memikirkan bukan di nama brand lagi ya, maksudnya di nama kreatif lagi. Ya udah lebih ke kotanya lah. Kotanya ya, lebih fokus di kotanya lagi ya Karena sekarang. kalau lu perhatiin sekarang yang scene ini bikin ini, scene ini bikin ini, masing-masing tuh. Kebanyakan. Kenapa kalau digabungin kan bisa lebih keren ya kan? Kayak Bandung gitu ya, Iya. misalkan Bandung kayaknya nggak terlalu banyak komunitas, tapi mereka guyup gitu. Bikin daripada lu bikin skala kecil gitu, kita gabungin dengan skala yang medium juga udah oke gitu. Kayak gitu aja. Sponsor juga pasti ingat, wah keren nih gitu konsepnya. Ngomongin sponsor tuh, ya entahlah dibalik behind lah kita. Kalau nggak salah sih kemarin ada obrolan juga tuh dari yang lo pakai tadi rokoknya. Ada nggak punya komunitas? Gue baru keingetan tadi ngomong. Jadi sekarang udah mikirin ke skala yang yuk kita majuin kota Bekasi. Udah gue dengan nama gue ini gue tinggalin, kita mengatasnamakan Bekasi, tujuannya supaya Bekasi lebih dinilai lagi di kota-kota lain. Karena lo perhatiin deh, festival-festival di Bekasi itu bukan anak Bekasi yang bikin, bukan dari luar. Kayak besok tanggal 21 Juni itu gue ada di invite buat main di Sumarekon Festival dari Purwakarta. Purwakarta bikin eventnya di sini, iya. nyari eventnya di sini. Kan Secara daerah, secara ini. ya gila, karena orang Bekasi pada kemana gitu. Iya. Kenapa nggak bikin aja gitu. Tapi ya udah, selama budgetnya masuk ya gue ambil lah. Sumarekon besok tanggal 21. Sumarekon tanggal 21. Berarti yang lo highlight sebenarnya di sini sampai sebegitunya ya orang Purwakarta. Lo mau ini kak es lagi? Iya, boleh. Udah mulai berkeringat. Nggak apa-apa, justru pakai air kan. Teh manis lagi ini. Tunggu bikinnya seteko. Manis apaan begini? udah bilangnya teh manis. Itu kesukaan lo, whisky. Lo tahu sih? Tahu kan, gua kan berapa kali mang sama lu, bukan orang yang sekali dua kali. Lu paling suka tuh whisky timbang vodka. Gue whisky. Whisky man. Cuman nggak pernah ada brand masuk whisky. Belum. Bir mulu ya. Biar masih sama. Bir sampai gumo-gumo tuh kalau acara Umanimal bikin acara tuh. Mandi juga bisa. Iya, sampai ambil juga mau bawa pulang. Gue inget banget sampai Mit udah bawa balik Mit. Beneran mah nggak apa-apa, bawa cooler box. Manggung bang kasih ke penonton juga ya. Berarti yang lo tekenin di sini orang Bekasi tuh pada kemana gitu. Sampai market yang sebegini prospeknya diambil sama orang Purwakarta ya. Tapi lo tau nggak, sekelas pesta pora aja ya, production head productionnya anak Bekasi, teman lama gua. Pesta Pora. Head productionnya Anak Bekasi. anak Bekasi. Orang lama lah, orang seangkatan gua. Kemarin gua ketemu di pemakamannya almarhum Muk. Oh, yang almarhum Muk yang lo datang ke pemakaman kemarin. Ketemu. Oh.
Berarti sebenarnya Bekasi nggak kekurangan orang kreatif, Mang. Ya? Banyak. Cuma karena di sini wadahnya mungkin kurang, jadi mereka pada keluar ke Jakarta. Tapi harusnya mereka punya pemikiran-pemikiran kayak lu dong. Daripada gua harus cari wadah keluar, kenapa gua nggak bikin wadah sendiri? Di waktunya nggak ada. Oh, di waktunya kan ya. Karena waktunya yang penting ya. Ya kerja bakti juga lama-lama capek juga Capek. kan. Ya semua sih berproses ya intinya. Tapi dengan ketemu orang-orang kayak gitu, gua kalau bikin satu IP yang gede gitu, ya udah gua nggak perlu pusing, gua harus ngubungin siapa ya untuk bagian ininya gitu. Ada dia aja tarik, lu juga gabung sama gua gitu, kayak gitu. Gue ada proposal kayak gini nih gitu. Kayak misalkan gue butuh ada komunitas barbernya nih. Ada, gue kan banyak lu salah satunya kan. Barber di Bekasi gue lumayan lah gitu dari yang lumayan yang tua sampai yang muda juga gue kenal. Iya. Nah itu satu lagi tuh. Apa tuh? Gue tuh ke yang tua gue respect gitu. Ke yang muda gue lebih ngerangkul. Iya. Makanya gue Iya. kayak gitu. Ya kan gue bilang gue nggak pernah berhenti bilang terima kasih karena jujur ya sebelum gue kenal nama temen gue yang ini nih yang ngedongkrak gue semangat buat nge-YouTube lagi kayak gini itu lu jalan aja Mit, masalah ini mah udah gampang, udah tenang, lu selalu bilang gitu, udah tenangnya lu tuh emang kalau ada waktu pasti lu kerjain, lu bantuin gitu. Nah itu ngerangkul, ngasih masukan. Kadang kan gitu anak-anak sekarang tuh yang Gen Z gitu bukannya ngecilin ya. Mereka tuh puas dengan apa yang mereka kerjain. padahal Kalau hasilnya belum tentu maksimal gitu. dan di luar sana ada yang jauh lebih Lebih keren. lagi ya. Mereka stuck on dengan ya udahlah gue ngerasa oh ini udah Kayak cukup. ngeliat abang-abangan udah kuno gitu udah. Kayak gitu pemikirannya. Saya nggak tahu juga, nggak semua sih. Nggak semua, tapi itu sih yang gue rasain juga Mang, termasuk Gen Z, termasuk cerita-cerita juga dengan dari beberapa cerita dari istri gue Gen Z ternyata emang kayak gitu, segitu haus validasi ya, sampai akhirnya ya Bekasi nggak dilirik dari segi apapun, padahal dari segala sumber kreatif, bahkan sekelas Pestapora yang gede kayak gitu, event tahunannya udah gila-gilaan, head kreatifnya orang Bekasi. Nah nih gue lupa lagi bawa kaca belakang. Nah nggak kerasa kan ngobrol nih, ini kacanya nih. Jadi ini namanya high and tight. Ini untuk ditarik kayak gini, lo diseliki pomade, tarik agak naik sedikit. Jambul. Terus, iya, ditarik ke belakang ini. Ini gue bikin Sama muka gue cocok gak sih? Lu kan kayaknya dibikin mohawk pernah kan? Udah Mit, gue maunya mohawk. Lah lu emang nggak apa-apa mau kantor boleh. Lu cocok aja udah. Lu nggak pernah nggak cocok karena pembawaan lu nya dan kelihatan M-nya juga udah nggak begitu kelihatan banget kan? Kayak yang lu bilang tadi. Sama rontok Mit. Ya, Untungnya gue nggak ubanan tau. Abah namanya. Kagak gue nggak ubanan. Ubanan ada cuman nggak banyak. Yang angkatan gue buset dah. Tokuan ya udah. Putih semua. udah nggak ada. Tapi kalau gue numbuhin jenggot kumis putih semua. Iya, kalau jenggot kumis lu beruban. Oke, jadi ini high and tight Mang. Oke. Bagian samping. Tapi kayak lurah Cibitung. Gue kira lurah yang viral yang tatoan tuh. Aman ya? Aman. Dia buat nutupin kening yang sekarang sudah memudar rambutnya. Nah, pembahasan terakhir gue cuman wejangan dari seorang abah Mamang Dika Morasta untuk generasi muda. Anjing gue jangan lagi. Istilahnya apa ya? Wejangan lah. Maksudnya kata-kata mutiara.
Kata Mutiara lagi. Gue sih bilangnya ya kalau ya kayak gue bilang ke lu gerak aja dulu. Masalah rezeki ada yang ngatur udah di atas itu. Yang penting kita niat baik sih. Gue selalu gitu sih, apapun yang gue kerjain yang penting gue niat baik. Event lu mabok gitu lah, itu kan menurut orang jelek ya. Tapi kalau niat kita baik gitu, kayak gue minum bukan buat mabuk tapi untuk refreshing, relaksasi, ketemu orang, sosialisasi kayak gitu aja, buat cari rezeki yang lain gitu di luar kerjaan kita. Oke. Jadi intinya jangan takut dan jangan mikirin terlalu banyak pikiran, gerak aja Gerak dulu aja ya. dulu. Tapi tahu nggak lo nih gue pakai baju Bloods? Asik ya? Masuk. Masuk. Whisky enak ya tapi ya. Enak Batavia enak. Nggak apa-apa, emang.